Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, akhirnya terbit juga SP3. Restoratif Justice dilakukan dan mendapatkan kebebasan dari status mereka sebagai tersangka hari ini. Dan kemungkinan pencekalan Egy Sujana akan ditarik dan Egy Sujana bisa berobat ke luar negeri atas sakit yang diderita. Tentu saja ini membuat mereka yang hari ini mengatakan diri mereka berjuang bersama Egy Sujana, berjuang bersama Damai Hari Lubis, itu tersakiti. Apalagi yang paling tersakiti adalah Roy Suryo, Tifa, dan Rismon yang nasibnya berbeda jauh dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Mereka berdua SP3 bebas dari status sebagai tersangka. Mereka bertiga teroris ini berkasnya dilimpahkan sudah ke kejaksaan. Pasti yang paling tersakiti adalah mereka bertiga ini, teman-teman. Kita lihat ekspresi mereka seperti apa. Kami tidak ambil putra, kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12 ya, jangan coba dipecah-pecah dengan politik DVD et impera gaya kompuni dulu. Ya, Tanggapan terima kasih. memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dokter Tifa, saya, dan Anu juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya, harus CBM. Ya, jangan cemen. Iya ya, CBM apa? Bludruk dan juga memalukan. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum. Ya? Katanya Pak Jokowi pimpinan. Ya tanyakan makanya ke Pak Egy. Ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah Mengajukan RJ. Kapan itu? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ditanya- Mending tanyakan langsung lah. Ya, jangan kita. Ya, Ya, jangan nanti malu kita ya. nanti budrek kita. Sendiri bakal coba mendatangi. Enggak. Udah, di luar itu ya. Terima Jelajahi cara baru Oke teman-teman ya, kelihatan banget sakit hatinya. Ya, sekalipun mungkin teman-teman bisa melihat di wajah dari Roy Suryo dalam menyampaikan itu ada senyuman, tapi itu senyuman kesakitan kalau kalian meneliti. Ya, kalian perlu meneliti senyumannya teman-teman. Ada terpancar sakit hati yang begitu mendalam ketika merasa ada orang yang mengkhianati perjuangan mereka. RJ sudah diajukan dari 2 minggu yang lalu dan kemudian sudah terbit kemarin teman-teman. Sudah terbitlah RJ dan bebas. Beda nasib ya dengan teroris teman-teman ya. Mau bilang kasihan juga ya, tapi mereka terus mengatakan kami akan berjuang, terus berjuang. Mereka tentu saja tidak mau apa yang mereka bangun selama ini di hadapan publik mengatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. 11.000 triliun kata Rismon ijazah Jokowi palsu. Mereka tidak mungkin nanti untuk minta maaf kepada Pak Jokowi dan mengaku maaf Pak kami salah. Nggak mungkin ya. Jadi mereka akan terus lanjut sampai di pengadilan. Pak Jokowi pun menginginkan hal itu. Tujuannya bukan untuk mempidanakan mereka. Cuma ingat ya, Jokowi itu hatinya luar biasa besar teman-teman. Tujuan Pak Jokowi bukan semata untuk mereka masuk penjara, tapi agar supaya ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Agar supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang kemudian membangun kembali kebohongan, fitnah, isu terhadap ijazah Pak Jokowi ini teman-teman. Ya. Pastinya Pak Jokowi meminta kepada hakim mungkin kalau boleh teroris ini hukumannya diringankan saja. Pasti seperti itu. Melihat Pak Jokowi hatinya seperti itu teman-teman. Ya. Tapi sakit hati ya ketika dalam penyampaian tadi. Bukan kita yang sakit hati tapi ya dari sebelah teman-teman. Kita lanjutkan videonya teman-teman. Semisal itu berarti membangun narasi yang mendesak. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Detik-detik Kosinudin terlempar ya. Guys, saya mau apa ya? Jangan mudah percaya dengan video-video seperti itu teman-teman ya. Jangan mudah percaya dengan video tamparan ya, karena nggak mungkin juga seorang host presenter itu
Tiba-tiba dalam dia menengahi sebuah debat di acara televisi dan kemudian dia menampar salah satu narasumber, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kita harus pintar dalam menyaksikan sebuah berita. Jangan keburu untuk share atau jangan mengatakan ini adalah sebuah fakta ya teman-teman. Kita harus pintar dalam bersosial media. Saya sekalipun tidak suka dengan perbuatan atau sikap dari Ahmad Kossirudin, tapi jika ada berita hoax yang seperti ini, video-video AI sepertinya teman-teman ya, maka saya luruskan. Ini bukan sebuah video asli, mungkin ini sudah di-generate by AI. Kita harus pintar melihat. Next teman-teman. Ini persis Bang Aiman. Kalau kita lihat, ini negara kita itu sama seperti sedang dikacau zaman POC dulu, zaman Belanda dulu, zaman Kompeni dulu. Diacak-acak oleh termol-termol ini. Ya, diacak-acak oleh orang yang bersembunyi di balik ini dan belum mau tanya. Tadi katanya pengantin tadi itu. Ya, lawan kita satu itu. Ya, bukan Anda, Bang Egy. Jadi kita tetap sama. Insya Allah meskipun kuasa hukum kami yang beda-beda, memang karena kuasa hukum kami itu pemikirannya lain-lain, boleh, nggak ada soal. Dan kami terus mengatakan, di saat kita ribut, jangan-jangan orang yang sebenarnya kita lawan itu malah sedang bersenang-senang begini. Nah, ini orang ini loh ya, bukan siapa-siapa. Orang ini namanya seorang kakek, namanya kakek Sugiono. Ya, saya nggak tahu dia mirip siapa, saya nggak tahu ya, gitu. Tapi artinya apa? Kita tidak boleh kemudian terpecah belah, gini. Kita nggak boleh terpecah belah. Kita satu. Dan itu kalau dalam cerita pewayangan, bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap, ya. Indonesia sedang dikacau oleh para termol. Wah, ini para termol. Pancai kosong, nyaring bunyinya. Boleh nggak saya Apa bantai? itu nggak usah sebelum ngomong. sebelum motong-motong wayang-wayang nih. Itu otak kosong itu ya. Ini termol ini, ya. Bahkan termol ini jelas siapa yang memerintah mereka, ya. Petro, bahkan pakai ngajak-ajak gajah kerdil sekarang, ya. Ini ada gajah kerdil. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fil, ya. Iya, Ustadz. Memang Ustadz. ya, menyerah itu enggak salah. Itu enggak sopan itu ya. Gitu. Kamu juga nggak sopan. Artinya apa? Nah, artinya saya mengimbau Ustadz kepada baru. seluruh ini yang namanya buto-buto ini. Ini adalah lawan-lawan kita. Di belakangnya Petro ini jelas ada buto-buto ini. Iya, ini ada. Oke teman-teman ya, sepertinya Roy Suryo sedang membicarakan dirinya sendiri teman-teman. Ya, siapa yang selama ini membangun polarisasi dengan isu-isu yang mereka hadirkan di tengah masyarakat? Tuduhan-tuduhan, fitnahan, sehingga membuat masyarakat terpecah. Terpecah apa? Ya karena ada masyarakat yang sepertinya itu sakit hati dengan Pak Jokowi dulu ya ketika Pak Jokowi memimpin, atau lawan-lawan politik, atau misalnya pendukung Anies atau pendukung Ganjar. Ketika mereka membangun serangan kepada Pak Jokowi, tentu saja ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut untuk ikut menunggangi isu fitnah ini tanpa memikirkannya, tanpa mempedulikan kebenaran. Selagi ini bisa menyerang Jokowi dan keluarganya, mereka akan gunakan. Ya, sekali lagi saya katakan, sebelum ada Roy Suryo, sebelum ada Rismon membangun fitnahan ini, sudah ada kubu yang mendukung Pak Jokowi, ada yang kubu mendukung Pak Prabowo Gibran. Itu kan sudah tercermin dari Pilpres kemarin. Dan ketika pendukung Ganjar, pendukung Anies kalah, dan yang menjadi presiden wakil presiden Prabowo Gibran, tentu saja orang-orang ini sakit hati dengan Pak Jokowi. Karena tak bisa dipungkiri, Pak Jokowi itu berpengaruh besar dalam kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, teman-teman. Berpengaruh sangat besar. Dan itu beberapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sebuah pidato yang dihadiri. Dia bahkan teriak dalam sebuah kesempatan, "Hidup Jokowi!" untuk menepis setiap isu-isu yang beredar bahwa perpecahan terjadi antara Prabowo dan Jokowi. Ya. Nah, ketika ada isu untuk menyerang Pak Jokowi, tentu saja orang-orang pendukung dari sebelah ini, pendukung dari lawan politik Pak Jokowi yang masih sakit hati karena kalah Pilpres kemarin, ataupun mungkin sakit hati karena di era Pak Jokowi ormas mereka dilarang, dijadikan sebuah ormas terlarang,
Maka ketika ada isu apapun, ya, saya katakan isu apapun, bukan hanya isu ijazah palsu, tapi isu apapun yang menyerang keluarga Pak Jokowi, akan mereka dukung, akan mereka tunggangi tanpa mempedulikan, tanpa menghiraukan kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melampiaskan kebencian dan sakit hati mereka kepada Pak Jokowi. Dan ketika mereka memperbesar isu itu, ditambah dengan orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi mendukungnya, terciptalah semakin banyak perbedaan, terciptalah semakin banyak perpecahan dan kegaduhan di bangsa ini. Maka ketika Roy Suryo mengatakan bahwa Termul ini membuat perpecahan di bangsa ini, itu adalah hal yang bisa dikatakan memutarbalikan fakta. Memutarbalikan sebuah fakta. Playing victim, teman-teman. Yang membuat perpecahan adalah mereka. Yang menuduh Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Yang memfitnah begitu banyak hal yang buruk kepada Pak Jokowi. Dan kemudian hadirlah pendukung Pak Jokowi untuk mengcounter, mengcover Pak Jokowi. Karena siapa yang mau membela Pak Jokowi? Ya, hadirlah relawan-relawan Pak Jokowi, orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, yang tidak ingin kehormatan beliau itu dirusak oleh kelompok pembenci ini, teman-teman. Lantas mereka mengatakan bahwa Termul ini hadir untuk memecah belah bangsa, padahal mereka yang memecah belah. Siapapun, misalnya kalau tuduhan ini diserahkan, tuduhan atau fitnahan ini ditujukan misalnya kepada ketua partai PDIP misalnya, teman-teman, kepada Ibu Megawati, atau dituduhkan kepada Pak SBY, pasti pendukung-pendukung mereka akan bangkit membela orang yang mereka hormati. Masa Pak Jokowi nggak boleh untuk pendukung atau relawannya berdiri untuk mengcover, membela beliau? Apakah Pak Jokowi nggak boleh mendapatkan kemudian pendukung-pendukung Pak Jokowi ini kalian katakan ternak mulia, kemudian Roy Suryo membangun sebuah asumsi narasi bahwa Termul yang memecah belah bangsa ini? Saya nggak setuju apa yang dikatakan oleh Roy Suryo. Justru Roy Suryo yang memecah belah bangsa dengan timnya itu, teman-teman. Mereka yang hari ini membangun fitnahan tuduhan sehingga terbangunlah polarisasi tengah-tengah masyarakat. Hadirlah, mendapatlah kesempatan orang-orang yang hari ini membenci Pak Jokowi untuk menggunakan kesempatan isu mereka ini. Jadi yang mendukung teroris ini, yang mereka merasa wow, rakyat Indonesia semuanya, itu adalah kelompok sakit hati saja yang sakit hati kepada Pak Jokowi, menggunakan momen ini untuk ditunggangi, melampiaskan kekesalan mereka kepada keluarga Pak Jokowi. Atau juga seperti yang dikatakan Pak Jokowi, mungkin saja diduga ada orang besar atau kemungkinan ada agenda politik besar untuk menunggangi ini. Who knows? Teman-teman ya. Ya, semoga kalian bisa paham lah permainan yang mereka hadirkan selama ini. Sekarang ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, teriak-teriak bahwa Termul yang memecah belah bangsa. Padahal mereka sedang membicarakan diri mereka sendiri. Saya Vicky mau pamit, YouTuber Nusantara. See you on the next video. God bless. Bye guys.